Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan tentang desa di Indonesia yang tak tersentuh teknologi hingga sekarang. Namun sebelumnya saya sarankan untuk like dan subscribe ke channel ini sangat. Langit sore di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, mulai memerah saat Ridwan menurunkan ranselnya dari bahu. Lelaki 30-an itu berdiri di tepi dermaga kecil yang tampak nyaris ditelan waktu. Derit papan kayu yang diinjaknya seolah memperingatkan bahwa ini bukan perjalanan biasa. Ridwan adalah seorang peneliti budaya, dan selama bertahun-tahun ia menelusuri desa-desa terpencil di seluruh pelosok Nusantara. Namun kali ini berbeda. Ia mendapat kabar samar dari warga perbatasan tentang sebuah desa yang tidak pernah disebutkan dalam peta manapun. Sebuah tempat yang konon tidak mengenal listrik, kendaraan, atau bahkan bahasa Indonesia. Desa itu dikenal hanya sebagai Tumira. Tidak ada dokumentasi, tidak ada foto, tidak ada sinyal. Hanya cerita turun-temurun yang terus hidup di antara segelintir orang tua yang pernah mendengar namanya. Yang membuat Ridwan tidak bisa mengabaikan cerita ini adalah satu hal. Seorang pria tua di Pontianak mengaku pernah tinggal di sana, tapi tidak bisa lagi menemukan jalannya kembali. Dengan perahu motor sederhana, Ridwan menyeberangi sungai Kapuas yang luas dan nyaris tanpa riak. Ia ditemani oleh seorang pria Dayak tua bernama Antan. Wajah Antan keras, penuh guratan, dan tatapannya jauh. Ia tidak banyak bicara. Bahkan saat Ridwan bertanya tentang Tumira, Antan hanya menjawab singkat. Kalau memang waktumu sudah dekat, desa itu akan datang sendiri. Perjalanan air berlangsung berjam-jam melewati hutan lebat yang menghitam perlahan dalam gelap. Saat malam turun, mereka bermalam di sebuah pondok panggung di tepian sungai. Suara binatang malam terdengar seperti bisikan rimba yang menyimpan sesuatu. Ridwan mencatat semua detail di jurnalnya, tapi ia tak bisa menulis banyak. Ada rasa aneh yang menyusup, semacam tekanan di dada, seperti sedang diawasi oleh mata yang tidak kasat mata. Keesokan paginya, Antan membangunkan Ridwan lebih cepat dari yang dijanjikan. Tanpa banyak bicara, mereka menyusuri anak sungai kecil yang tertutup rimbun pepohonan. Udara di sana jauh lebih lembab, dan kabut tipis menari di atas permukaan air. Ridwan mulai merasa seperti masuk ke dunia lain. GPS miliknya berhenti bekerja. Peta kertas yang dibawanya juga tidak cocok lagi dengan arah yang mereka tempuh. Tiba-tiba, Antan menghentikan perahu. Ia menatap lebatnya hutan di hadapan, lalu menunjuk. Lanjut jalan kaki. Tidak jauh lagi. Ridwan turun dari perahu dan melangkah pelan ke dalam semak yang basah. Di setiap langkahnya, suara ranting patah dan desiran dedaunan seperti menjadi lebih keras. Jalur yang mereka ambil bukan jalan biasa. Tak ada jejak kaki, tak ada potongan rotan, hanya semacam perasaan kuat bahwa seseorang atau sesuatu pernah lewat di situ. Beberapa menit kemudian, Ridwan melihat sesuatu yang membuatnya berhenti seketika. Sebuah gerbang kayu tua berdiri tegak di tengah hutan. Gerbang itu ditumbuhi lumut, dan di atasnya tergantung ukiran aneh yang tak ia kenali. Di balik gerbang itu, jalan setapak mengarah ke kegelapan di bawah naungan pohon-pohon raksasa. Udara berubah. Hening, dingin. Antan tidak berkata apapun. Ia hanya menunduk, lalu berbalik dan meninggalkan Ridwan sendirian di hadapan gerbang itu. Ridwan berdiri terpaku di depan gerbang tua itu. Wajahnya menegang, tangannya menggenggam kuat tali ransel seolah-olah itu satu-satunya hal yang membuatnya tetap berpijak. Hutan di sekelilingnya diam, seperti menahan napas. Di balik gerbang, jalan tanah kecil melengkung ke arah dalam, dilapisi guguran daun yang terlihat belum tersentuh manusia. Ia melangkah, pelan, hampir ragu. Begitu melewati gerbang, suasana langsung berubah. Hawa di dalam terasa lebih padat, seolah langkahnya baru saja memasuki ruang yang terputus dari dunia luar. Suara burung dan serangga berhenti. Hanya ada suara langkah kakinya sendiri. Setelah beberapa menit berjalan, Ridwan mulai melihat tanda-tanda kehidupan. Tapi bukan seperti desa yang ia bayangkan. Tidak ada kabel listrik, tidak ada suara radio. Hanya rumah-rumah kayu berdinding rotan, berjajar acak di sela pohon besar. Atapnya dari ijuk, dan tak satu pun terlihat baru.
seperti bangunan dari masa lampau yang terawat diam-diam oleh waktu. Tiba-tiba, seorang anak kecil muncul dari balik semak. Ia mengenakan pakaian sederhana dari tenunan kasar, tanpa alas kaki, rambutnya panjang dan tidak tersisir. Ia hanya menatap Ridwan dengan mata lebar, tidak takut, tapi juga tidak ramah. "Tumira?" tanya Ridwan perlahan. Anak itu tidak menjawab. Ia hanya berbalik, berlari masuk ke antara pepohonan. Ridwan mengikuti arah larinya, dan tak lama kemudian ia sampai di sebuah pelataran terbuka. Di sana, beberapa orang dewasa sedang duduk melingkar di bawah pohon besar. Mereka semua berhenti berbicara saat melihat Ridwan. Tak ada yang tampak terkejut, tapi juga tidak menyambut. Seorang pria tua dengan tongkat berdiri. Ia memakai ikat kepala merah dan kain panjang di pinggangnya. Tatapannya tajam, kulit wajahnya legam dan penuh garis. Dengan suara dalam dan lambat, ia berkata, "Kau bukan yang pertama, tapi mungkin kau yang terakhir." Ucapan itu membuat jantung Ridwan berdegup cepat. Ia hendak membuka mulut, tapi pria tua itu melanjutkan, "Kau mencari sesuatu yang tidak akan bisa kau bawa keluar. Tapi jika kau ingin melihat, kami tidak akan melarang." Orang-orang di sekeliling mulai bangkit, berjalan menjauh tanpa suara. Ridwan berdiri sendirian bersama pria tua itu. Tidak ada sambutan, tidak ada tanya jawab, hanya isyarat tangan yang mengundangnya untuk mengikuti. Ridwan pun berjalan di belakangnya, melewati rumah-rumah kayu yang nyaris menyatu dengan alam. Ia memperhatikan detail yang mengejutkan. Tidak ada satupun benda dari luar, tidak ada plastik, tidak ada logam, bahkan tidak ada piring keramik. Semua dari tanah, kayu, dan daun. Ia mencium aroma asap kayu terbakar, mendengar suara bambu yang bergetar tertiup angin, dan dari kejauhan, suara nyanyian perempuan yang menggema dalam bahasa yang tak pernah ia dengar sebelumnya. Mereka tiba di sebuah rumah yang lebih besar dari yang lain. Di depan rumah itu, berdiri sebuah patung aneh dari batu. Ukirannya menyerupai wajah manusia, tapi dengan mata tertutup dan mulut terbuka. Pria tua itu berhenti di depan patung itu, lalu menunduk. "Disinilah semua dimulai," ucapnya tanpa menoleh. Ridwan menatap patung itu. Ada sesuatu dalam ukirannya yang membuatnya merasa seolah patung itu hidup. Dan saat ia memperhatikan lebih dekat, ia menyadari bahwa di bagian dasar patung, terukir simbol yang pernah ia lihat di museum tua di Yogyakarta. Simbol kuno yang konon berasal dari peradaban yang belum teridentifikasi. Seketika itu juga, angin bertiup kencang, pepohonan bergoyang, udara menjadi lebih dingin, dan Ridwan merasa seperti bumi di bawah kakinya sedang berubah. Ia belum tahu, tapi sejak saat itu, waktu di Tumira tidak lagi berjalan seperti di luar. Langit di atas desa Tumira tampak berbeda. Tidak biru cerah seperti biasanya, tapi juga tidak kelabu. Warnanya seperti kabut tipis yang membeku, menahan cahaya agar tak bisa menembus sepenuhnya. Ridwan berdiri di depan rumah besar itu lebih lama dari yang ia sadari. Detak jantungnya pelan, tapi berat, seperti setiap denyut membawa pesan dari masa yang jauh. Pria tua itu mempersilakan Ridwan masuk. Tidak ada kata, hanya anggukan kepala dan gerakan tangan. Di dalam rumah, bau kayu basah dan daun kering memenuhi hidungnya. Ada susunan benda-benda aneh di sepanjang dinding. Topeng dari kulit binatang, ukiran-ukiran batu pipih dengan motif yang tidak ia kenali, serta mangkuk-mangkuk tanah liat yang tertutup dengan kain merah. Di tengah ruangan, duduk seorang perempuan tua dengan rambut panjang yang disanggul tinggi. Matanya tertutup, wajahnya dipenuhi keriput dalam pola simetris yang aneh, seperti bukan hasil usia tapi semacam tanda. Ia tak membuka mata, tapi tahu Ridwan sudah di situ. Orang luar hanya bisa datang ketika Tumira memilih. "Kau tidak mencari Tumira. Tumira yang memanggilmu," ucapnya dengan suara serak tapi jelas. Ridwan tidak bisa menjawab. Lidahnya terasa berat. Pikirannya seperti kabur. Semua ini melampaui akal sehatnya sebagai peneliti. Namun jauh di dalam dirinya, ia merasa seolah sudah pernah mengalami ini. Atau mungkin, ia hanya sedang mulai kehilangan batas antara kenyataan dan legenda. "Waktu tidak berjalan di sini seperti di dunia luar," lanjut perempuan tua itu.
Siang dan malam tidak ditentukan oleh matahari, tapi oleh yang pernah datang dan tidak kembali. Ridwan merinding. Ia hendak bertanya, tapi perempuan itu justru mengangkat tangan dan menunjuk sebuah tirai bambu di sudut ruangan. Di balik tirai itu, terdengar suara gemericik air, dan cahaya kehijauan yang redup seperti datang dari dalam tanah. Ia melangkah mendekati tirai itu dan menyibakkannya perlahan. Di baliknya ada lorong kecil yang menurun. Dindingnya dari batu alami yang lembab dan ditumbuhi lumut bercahaya. Suara air semakin jelas, dan hawa di sana lebih sejuk, hampir dingin. Ia menuruni lorong itu, jantungnya berdetak lebih cepat. Langkahnya pelan dan hati-hati. Di ujung lorong, Ridwan sampai pada sebuah ruang terbuka di bawah tanah. Dindingnya memantulkan cahaya hijau dari batu-batu kecil yang bersinar. Di tengah ruangan, ada kolam bundar yang tenang. Permukaannya nyaris tidak bergerak. Ia berlutut, melihat ke dasar kolam, dan apa yang ia lihat membuat napasnya tercekat. Bukan bayangan dirinya, melainkan bayangan seorang lelaki muda mengenakan pakaian yang sangat tua, tenunan kasar dengan sabuk rotan di pinggang. Wajahnya serupa, tapi matanya kosong, dan bibirnya bergerak, meski tanpa suara. Ridwan terperangah. Ia menyentuh permukaan air, dan bayangan itu hilang dalam pusaran kecil. Saat ia menarik tangannya kembali, ia menemukan sesuatu yang tergenggam erat di telapak. Sepotong batu kecil berbentuk mata, dengan guratan simbol yang sama seperti di patung depan rumah. Suara perempuan tua bergema dari atas, meski jaraknya jauh. Kau sudah terikat. Sekarang, kau harus memilih, tinggal, atau melupakan segalanya. Dada Ridwan sesak. Ia melihat ke sekeliling ruang itu. Sunyi, hijau, dan abadi. Ada sesuatu yang menyeretnya lebih dalam. Bukan secara fisik, tapi pikiran dan waktu. Ia merasa seperti sudah berada di sana selama berhari-hari. Padahal ia baru saja datang. Dan entah bagaimana, ia tahu, jika ia kembali ke atas, Desa Tumira tidak akan sama lagi. Langkah Ridwan kembali menyusuri lorong batu. Tangannya masih menggenggam batu kecil berbentuk mata itu. Seolah jika ia melepaskannya, semua ini akan lenyap seperti mimpi. Cahaya kehijauan perlahan memudar saat ia mendekati mulut ruangan tempat perempuan tua tadi menunggunya. Namun, saat ia kembali ke atas, rumah itu sudah kosong. Tidak ada suara, tidak ada sosok siapapun. Ridwan melangkah keluar rumah, dan yang dilihatnya membuat tubuhnya gemetar. Desa Tumira berubah. Rumah-rumah yang tadinya berdiri kokoh, kini tampak rapuh, sebagian bahkan runtuh, tertutup lumut dan akar pohon. Jalan tanah yang tadi masih bersih kini dipenuhi daun kering yang tampaknya telah menumpuk selama bertahun-tahun. Ia berlari ke lapangan tempat ia pertama kali melihat para penduduk. Kosong. Hanya tiang kayu yang patah dan potongan anyaman rotan berserakan. Waktu benar-benar telah bergerak, tapi bukan bersamanya. Ridwan terduduk, nafasnya pendek, dadanya seperti dihimpit batu besar. Apakah ia telah tertinggal selama puluhan tahun? Atau Tumira yang melompat melampaui waktu? Pikiran itu melingkar tak tentu arah, seperti kabut yang tak kunjung terurai. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah, cepat dan berat, dari arah barat desa. Ia bangkit, menoleh, dan dari celah pohon, muncul sosok lelaki tua. Tapi bukan pria tua yang ia temui sebelumnya. Lelaki ini mengenakan pakaian modern, jaket lapangan dengan logo institusi riset dan ransel besar di punggung. Orang itu menatap Ridwan tajam, lalu mendekat. "Kau, Ridwan." Ridwan terhenyak. "Iya, siapa kau?" Orang itu mendekat, matanya membelalak, lalu merogoh saku jaketnya dan menarik secari kertas lusuh. Ia menunjukkannya. Foto dirinya. Foto Ridwan. "Namaku Giri. Aku peneliti yang dikirim mencari jejak Tumira. Tapi, ini tidak mungkin. Foto ini sudah lebih dari 50 tahun di arsip lembaga. Ditemukan bersama catatan tua tentang desa hilang yang pernah dijelajahi seseorang bernama Ridwan." Ridwan membeku. Suasana di sekitarnya berputar. 50 tahun? Tapi, aku baru datang kemarin. Katanya nyaris berbisik.
Giri menatapnya lama, lalu perlahan menunjuk ke leher Ridwan. Kalung itu dari batu berbentuk mata. Ridwan melihat ke bawah. Tanpa sadar, ia telah mengikat batu itu dengan benang dari pakaiannya sendiri dan menggantungnya di leher. Giri tampak pucat. Itu simbol yang sama dengan ukiran pada patung tua yang ditemukan di gua kawasan Tumira. Tapi patung itu sudah dievakuasi 3 dekade lalu. Sekarang jadi koleksi Museum Nasional. Tubuh Ridwan melemas. Ia melihat sekeliling. Semua runtuh. Waktu telah memutar balik Tumira. Atau mungkin dirinya sendiri. Angin berembus pelan, membawa aroma kayu lapuk dan tanah basah. Dan di kejauhan, dari balik reruntuhan rumah tua, suara nyanyian halus kembali terdengar. Sama seperti sebelumnya. Bahasa yang tak ia mengerti, tapi terasa sangat dekat. Seakan berasal dari dalam dirinya sendiri. Dan di balik puing-puing waktu, Tumira belum sepenuhnya lenyap. Malam di bekas desa Tumira lebih sunyi daripada kematian. Ridwan dan Giri duduk di dekat api unggun kecil yang mereka buat dari ranting kering di bawah pohon besar. Cahaya api menari di wajah mereka, memantulkan bayang-bayang panjang yang bergerak pelan seperti arwah yang belum selesai. Giri masih menatap Ridwan dengan campuran kagum dan takut. Kalau memang benar, kau berasal dari ekspedisi yang hilang 50 tahun lalu, maka semua yang ditulis dalam laporan-laporan lama bukan mitos. Tumira bukan hanya cerita rakyat. Ridwan mengangguk pelan. Ia belum bisa menerima semuanya sepenuhnya, tapi kenyataan menamparnya terus-menerus. Batu kecil di lehernya, desa yang berubah, dan pria yang membawa foto dirinya sebagai bagian dari arsip kuno. Kenapa aku masih hidup? Kenapa aku tidak menua? Gumam Ridwan lebih kepada dirinya sendiri. Giri tampak berpikir keras. Lalu ia membuka ranselnya dan mengeluarkan sebuah buku catatan lapangan. Ia membukanya cepat dan menunjukkan halaman dengan sketsa simbol mata yang sama persis seperti batu Ridwan. Simbol ini ditemukan di 4 situs berbeda. Semuanya berhubungan dengan legenda desa yang hilang, atau tempat-tempat yang tidak bisa ditemukan 2 kali, kata Giri serius. Selalu digambarkan sebagai mata waktu. Dalam satu dokumen kuno, disebut sebagai penanda batas antara waktu manusia dan waktu leluhur. Ridwan menatap simbol itu. Sesuatu dalam dirinya mulai menyatu. Potongan-potongan yang tak pernah ia pahami kini berkumpul menjadi bayangan samar. Bukan penjelasan, tapi semacam panggilan untuk mengingat. Giri, tadi aku melihat bayangan diriku sendiri di dalam kolam bawah tanah itu, tapi lebih muda dan diam. Ia mengucap sesuatu, tapi tanpa suara. Giri menoleh cepat. Kau bilang kolam? Di bawah rumah. Ridwan mengangguk. Giri membuka halaman lain. Di sana, sebuah gambar kolam bulat terpampang. Catatan di bawahnya menulis, kolam kenangan. Konon, siapapun yang menatapnya akan melihat siapa dirinya sebelum datang ke Tumira. Menurut legenda, bisik Giri, mereka yang melihat kolam itu dan menyentuhnya, tidak akan pernah bisa benar-benar meninggalkan Tumira. Detak jantung Ridwan berhenti sejenak. Ia merasakan sesuatu di belakang tengkuknya. Dingin, bukan dari udara, tapi dari dalam. Perlahan ia bangkit, menatap gelap malam yang makin pekat. Lalu Giri berdiri tiba-tiba. Ada yang bergerak, katanya pelan. Dari kejauhan, kabut mulai turun. Tapi kabut itu bukan biasa. Ia tampak berat, dan seolah hidup. Di antara sela-selanya, muncul bayangan manusia. Banyak, diam, tak melangkah, hanya menatap. Giri mundur 1 langkah. Ridwan, siapa mereka? Ridwan tidak menjawab. Ia hanya menatap balik ke arah sosok-sosok itu. Dan matanya mulai basah. Sebagian wajah-wajah itu ia kenali. Rekan-rekannya, orang-orang dari ekspedisi yang dulu ia pimpin. Mereka tak pernah keluar, dan kini mereka menunggu. Langkah Ridwan terasa berat. Kakinya melangkah mendekati barisan sosok-sosok berkabut itu, meski Giri menahan lengannya dengan gemetar. Jangan ke sana, bisik Giri. Kita harus keluar dari sini. Namun Ridwan hanya menoleh.
Dan tatapannya bukan lagi milik seseorang yang ketakutan. Matanya tenang, seperti seseorang yang akhirnya menemukan sesuatu yang ia cari sejak lama, meski tak tahu bahwa itu adalah bagian dari dirinya sendiri. "Aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi," ucap Ridwan pelan. "Tapi mereka menungguku sejak lama." Dari kabut, satu persatu bayangan menjadi lebih jelas. Wajah-wajah yang dulu pernah tersenyum bersamanya di hutan, berjuang menembus belantara, tertawa saat api unggun menyala, dan hilang satu persatu tanpa jejak. Mereka tidak marah, tidak menakutkan. Mereka hanya diam, seakan ingin berbicara. Tapi waktu telah mengunci suara mereka. Giri hanya bisa berdiri membeku. Api unggun di belakang mereka hampir padam, dan suara malam berubah menjadi denting samar, seperti bunyi gamelan yang datang dari dasar bumi. Ridwan melangkah makin dekat, lalu berhenti tepat di hadapan satu sosok yang wajahnya sangat ia kenal. Yuda, sahabatnya, orang pertama yang hilang dalam ekspedisi 5 dekade silam. Mata Yuda menatap lurus ke arahnya, lalu perlahan ia mengangkat tangannya. Telapak terbuka, seolah menyambut, dan saat Ridwan menyentuh tangan itu, kabut seolah pecah menjadi sinar. Semua sosok hilang. Yang tersisa hanya suara angin lembut dan aroma hutan yang sangat tua. Giri menoleh. Ridwan tidak lagi berdiri di sampingnya. Hanya batu kecil berbentuk mata yang tergeletak di atas tanah tempat terakhir ia berdiri. Berdenyut. Ia berjongkok, memungut batu itu perlahan. Lalu menatap ke langit, di mana bintang-bintang tampak lebih dekat daripada biasanya. Malam Tumira kembali sunyi. Tak ada suara. Tak ada jejak, tapi siapapun yang pernah menyusuri lorong waktu di desa itu tahu. Ada hal-hal yang lebih tua dari sejarah, lebih dalam dari logika, dan lebih setia dari waktu. Mereka yang memahami, tidak pernah kembali dengan cara yang sama. Dan mereka yang benar-benar kembali, membawa sesuatu yang tak bisa dijelaskan.